Demo kenaikan BBM ricuh. Ditemukan 2 busur panah dan 10 buah anak panah. Kemudian 6 orang beserta barang bukti diamankan ke Mapolresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan maksud dan tujuan. 6 orang tersebut merupakan simpatisan aksi 212 yang pernah dilaksanakan di Monas, Jakarta. Kemudian sampai saat ini pihak Polresta Bandung, Satreskrim Polresta Bandung melaksanakan pemeriksaan intensif dan pemeriksaan beberapa saksi terkait. Kalau demo itu sudah tidak dialog lagi, tapi unjuk rasa gitu. Jadi siapa yang didemo, misalnya mendemo istana, maka polisi harus memfasilitasi penghuni istana itu harus hadir dalam demo-demo itu dan menjaga, bukan merintangi dengan pagar besi atau pagar kawat atau dengan pentungan-pentungan. Itu nggak sesuai dengan perspektif hukum gitu. Jadi karena itu dalam kesempatan ini Presiden harus bertanggung jawab turunkan harga. Pemimpin hari ini tidak amanah, tidak mengerti dengan apa yang tugasnya, tidak memiliki keimanan yang kokoh, apalagi kebangsaan yang kuat, apa dari logikanya tidak berpikir untuk rakyat, maka juga otomatis semuanya menjadi kacau. Kacau, dan ujung-ujungnya yang menjadi korban rakyat. Dan kemudian ini sekaligus membuktikan bahwa kegagalan dalam mengelola ekonomi, artinya juga kegagalan Omnibus Law yang katanya untuk menyelesaikan soal persoalan ekonomi yang waktu itu tidak bisa meroket tinggi begitu. Dan maka dari sini kita juga bisa berkesimpulan bahwa rezim ini dalam panjang rentang waktunya begitu ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dan kita bisa lihat berbagai aksi, berbagai demonstrasi, berbagai aspirasi yang selama ini disuarakan itu mengkonfirmasi terkait dengan hal itu. Kepada siapa lagi kekritisan di negeri ini kita tumpukan? Sejarah telah mengatakan banyak suksesi kepemimpinan, banyak kekuatan politik itu berakhir di tangan mahasiswa yang relatif memiliki kebersihan cita-cita, kebersihan perjuangan. Hari ini kekacauan yang luar biasa saya kira. Di tengah-tengah mahasiswa sendiri juga ada yang murni berjuang, ada juga sudah terjun pada dunia disuruh ya transaksional, saya kira begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita sama persepsi, mari kita bangun kesadaran yang sama. Bagaimana kesadaran kita? Jangan mau dipimpin pendusta. Mau dipimpin pendusta harus sama gerakannya. Bagaimana dalam gerakan demo ini harus ada Jokowi itu mundur kalau nggak sanggup merubah-rubah keadaan. Kita udah kasih kesempatan kok. Ya, saya gugat tahun lalu 2021. Saya udah kasih kesempatan sampai sekarang nggak, malah gugatan saya ditolak. Ya sudah, saya tawakal kepada Allah tapi sambil terus ngomong, mudah-mudahan hari ini terjadi kesamaan persepsi. Mahasiswa UPN sandera anak buah Khofifah. Demonstrasi kenaikan harga BBM yang dilakukan ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di kantor Gubernur Jawa Timur diwarnai bentrokan Rabu 21 September. Hal itu terjadi saat mahasiswa kecewa tak ditemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Mereka pun menyandera 3 orang perwakilan pemerintah Provinsi Jatim, salah satunya Kepala Bakes Bangpol Heru Wahono. Jenggala mengatakan dalam aksi ini massa membawa 12 tuntutan. Di antaranya adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut penyelesaian kasus HAM berat. Jenggala pun berharap dalam aksi ini ia dan seluruh massa yang hadir bisa ditemui Gubernur Khofifah. Mereka ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutannya secara langsung. Namun setelah penyandera sejumlah perwakilan pejabat Pemprov Jatim, massa tak kunjung ditemui Khofifah. Bentrokan kemudian terjadi antara aparat kepolisian dan mahasiswa. Aksi saling dorong, pukul, dan piting pun terjadi. Salah satu mahasiswa bahkan menjadi korban pemukulan dan tendangan oleh aparat. Dianggap oleh kalangan buruh berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, apalagi diperparah dengan tidak adanya kenaikan upah. Kemudian menganggap kebijakan kenaikan BBM tidak tepat mengingat adanya penurunan harga minyak dunia. Dan terakhir, kalangan buruh menganggap kenaikan harga BBM bakal memicu efek domino adanya pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri yang terdampak atas kebijakan tersebut.
Berikut 7 pernyataan buruh terkait demo hari ini. 1. Kenaikan harga BBM telah menurunkan daya beli buruh hingga 50%. Penyebab turunnya daya beli dikarenakan peningkatan angka inflasi menjadi 6,5% hingga 8%, sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Dua, penurunan daya beli buruh diperparah dengan tidak naiknya upah selama 3 tahun ke belakang. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK tahun 2023 kembali menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, maka sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan. 3. Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan di saat harga minyak dunia turun. Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara memeras rakyat. Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti Malaysia dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah. 4. Terkait bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 selama 4 bulan kepada buruh hanya sekedar lip service agar buruh tidak protes. Tidak memungkinkan uang Rp150.000 dapat menutupi penurunan daya beli akibat inflasi yang meroket. 5. Resiko terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran karena kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Harga energi yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan itu. Tentu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mem-PHK buruh. 6. Tidak tepat jika alasan kenaikan Pertalite dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan. Faktanya masih banyak industri-industri besar yang masih memakai batu bara dan diesel. 7. Ada sekitar 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah yang tentunya sangat terbebani dengan kenaikan. Ribuan buruh demo di kantor Gubernur Jatim tolak kenaikan harga BBM, sampaikan 7 tuntutan. Aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Surabaya kembali berlanjut. Senin 19 September 2022, ribuan buruh dari berbagai elemen Serikat Buruh se-Jatim kembali melakukan aksi demo di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan meminta revisi kembali upah minimum kabupaten atau kota 2022 di Jatim. Massa buruh diperkirakan berasal dari berbagai daerah Jatim, mulai dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga dari Kabupaten Banyuwangi. Rencananya, massa buruh akan berkumpul untuk menunggu kedatangan massa dari daerah lain di titik kumpul utama di Mall Cito atau Bundaran Waru. Kemudian massa akan bergerak bersama menuju kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan rute melalui Jalan Ayani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Baluran, Jalan Bubutan, Jalan Kebon Rojo, Jalan Pahlawan. Kabarnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bakal ikut dalam barisan rombongan buruh yang akan berkumpul lebih dulu di depan Cito Mall atau Bundaran Waru. Namun dalam agenda demonstrasi buruh yang digelar hari ini bakal ada 7 poin tuntutan yang bakal terus disuarakan. Tuntutan demo kenaikan BBM ricuh. Mahasiswa UPN sandera anak buah Kofifa. Demonstrasi kenaikan harga BBM yang dilakukan ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di kantor Gubernur Jawa Timur diwarnai bentrokan Rabu 21 September. Hal itu terjadi saat mahasiswa kecewa tak ditemui Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa. Mereka pun menyandera 3 orang perwakilan pemerintah Provinsi Jatim, salah satunya Kepala Bakes Bangpol Heru Wahono. Jenggala mengatakan dalam aksi ini massa membawa 12 tuntutan.
Di antaranya adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut penyelesaian kasus HAM berat. Jenggala pun berharap dalam aksi ini, ia dan seluruh massa yang hadir